Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah amma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, yang ada di Brunei, Malaysia, Singapura, dan khususnya di Malaysia dan Indonesia, dan juga di seluruh penjuru dunia. Semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhiril umur. Amin amin Allahumma amin. Kali ini saya mengangkat sebuah tema yang mungkin cukup tidak menarik, dan tema tersebut saya kasih tema bahwa Malaysia, Brunei, Singapura harus banyak belajar pada negara Indonesia. Kenapa saya katakan bahwa negara seperti Malaysia, negara seperti Singapura, negara seperti Malaysia harus banyak belajar pada negara Indonesia? Karena setiap sesuatu yang tidak ada di negara-negara lain itu adanya di Indonesia. Keberagaman, toleransi, memerangi terorisme dengan signifikan, saling mengasihi, bertaburnya banyak ulama itu di Indonesia. Tidak munafik saya jika mengatakan bahwa di dalam bidang agama Indonesia jauh lebih unggul daripada negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini. Lebih-lebih negara Singapura yang pada saat ini sudah lebih dikatakan sebagai sebuah negara sekuler, tidak menjadi negara atau tidak menjadi sebuah negara religius, katakanlah seperti Brunei Darussalam atau sedikit-sedikit seperti negara Malaysia ini. Ini jauh lebih banyak di Indonesia, gudang-gudang para ulama, para ilmuwan, para pakar ini banyak di Indonesia. Sehingga saya pada saat ini memberikan sebuah tema, maka negara-negara Brunei atau orang-orang Brunei ini, Malaysia, Singapura ini harus banyak belajar pada Indonesia tentang banyak hal. Lebih-lebih di masa kepemimpinan Prabowo Subianto, kepemimpinan yang baru ini, kita akan melihat banyak hal keajaiban-keajaiban nanti yang akan ditampilkan bahwa Indonesia akan menuju Indonesia emas. Karena kenapa? Banyak anak-anak muda yang sudah tampil di negeri ini yang akan membawa perubahan-perubahan yang nantinya akan membawa harum bangsa ini. Kita mengenal berapa banyak tokoh-tokoh atlet internasional misalkan. Itu kebanyakan dari Indonesia. Chris John, Daud Yordan, Taufik Hidayat, dan para atlet-atlet pencaksilat. Dan pada saat ini seperti Taufik Hidayat tersebut sekarang ya insya Allah akan dijadikan wakil menteri lah di bidangnya. Ini akan membawa dunia lintas dunia internasional. Kita melihat atau kita ingin berbicara tentang banyak hal misalkan tentang Indonesia pada saat ini. Silahkan cari celah-celah kekurangan-kekurangan yang ada di Indonesia pada saat ini. Maka kita akan sulit menemukan kekurangan-kekurangan dan celah-celah tersebut, karena celah-celah tersebut dan kekurangan-kekurangan tersebut akan ditutupi dengan secara sistematis, dengan secara produktif, yang nantinya celah-celah tersebut akan membawa kesempurnaan-kesempurnaan yang nantinya akan menjadikan bangsa ini dan negara ini sebagai Indonesia superpower atau negara superpower. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tinggalkan kedengkian-kedengkian atau pesimisme-pesimisme yang selalu mengatakan bahwa aku malu jadi orang Indonesia, yang selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang terbelakang, yang selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tanpa peradaban. Itu mungkin adalah ucapan-ucapan masa lalu yang sangat tidak sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada dan yang terjadi pada saat ini.
Indonesia ini akan memimpin dunia. Ketika dunia Islam misalkan di Timur Tengah itu tidak mampu memimpin peradaban dunia pada saat ini, maka Indonesia lah yang akan mengambil alih untuk memimpin sebuah peradaban Islam itu. Ketika Amerika dan Rusia misalkan tidak mampu menjadi penengah dalam konflik-konflik internasional yang ada pada saat ini, maka Indonesia lah yang akan memimpin sebuah peradaban dalam menyelesaikan konflik-konflik perang tersebut yang tidak selesai-selesai pada hari ini, yang akan menjadi penyebab nantinya terjadinya perang dunia ketiga dan seterusnya. Maka saya sebagai orang Indonesia, Tulen, sangat menyayangkan orang-orang yang terlalu pesimis sehingga selalu membangga-banggakan negara yang lain, membangga-banggakan negara yang lain seakan-akan negeri yang dibangga-banggakanlah seperti Brunei, seperti Singapura, seperti Malaysia, seakan-akan negara tersebut lebih perfect, lebih sempurna atau lebih mencukupkan biaya hidup mereka daripada Indonesia. Jangan lupa bahwa kekayaan sumber daya manusia yang ada di Indonesia dan kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia sangatlah mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi selama ini jika kita betul-betul efisien dalam menyelesaikan atau dalam menggunakan sumber daya alam tersebut. Kitalah sendiri yang menghancurkan bangsa kita ini dengan adanya sogokan-sogokan di pemilu misalkan. Itulah yang menjadi penyebab awal dari tidak kondusifnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negeri ini, untuk membawa Indonesia ini sebagai negara superpower dan menuju Indonesia emas. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, lebih-lebih orang Indonesia itu sendiri, baik yang ada di Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand dan lain sebagainya, kita tidak usah belajar dalam banyak hal misalkan ke Brunei. Karena di Indonesia sudah ada. Kita tidak usah belajar ke Malaysia. Kita tidak usah belajar ke Singapura misalkan. Karena memang ketiga negara tersebutlah yang harus belajar kepada bangsa yang besar ini. Saya tidak berbicara tentang membesar-besarkan bangsa Indonesia, tidak. Tapi saya berbicara real yang terjadi pada saat ini dan yang akan terjadi pada saat-saat yang akan datang ini. Sehingga kita tidak mampu, sehingga kita ini tidak lagi menjadi manusia-manusia Indonesia yang selalu pesimis, yang selalu dijadikan sebagai bangsa yang terbelakang, atau hanya dijadikan sebuah penelitian-penelitian yang tidak berdasar, hanya berdasarkan asumsi-asumsi.